من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب محمد الهدار الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى أرواح أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وحضر في هذا المجلس وساعد في بناء هذا المعهد، أن الله تغشاهم برحمة وفرسهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. رب أشعث، betapa banyak orang yang berambut tidak tersisir, rambut enggak rapi. Madfu'in bil abwab, ditolak ada di pintu-pintu, karena bukan orang terhormat, karena bukan orang kaya, penampilan kumuh, bau mungkin tidak sedap. Lau aksama 'ala Allah, jika orang tadi itu memohon dengan bersumpah kepada Allah untuk diberi, la abarrahu, niscaya Allah akan mengkabulkannya, akan berbuat baik kepadanya. Hadis ini menerangkan banyak di antara manusia ini. Coba ibu-ibu yang rame itu ditegur. Suaranya sampai di sini. Di antara manusia itu ada orang penampilan enggak menarik. Bahkan banyak katanya di antara umat Muhammad ini. Penampilannya enggak menarik. Enggak necis pakaiannya. Tidak tersisir rapi rambutnya. Tapi orang tadi itu di sisi Allah adalah orang mulia, doanya mustajab. Kalau minta kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang jangan ngeremehkan yang lain. Orang tadi itu jangan melihat penampilan zahir, karena sesungguhnya yang paling yang diperhatikan oleh Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak ngelihat penampilan zahir, bukan karena bajunya bagus berarti bagus di sisi Allah, bukan karena wajahnya tampan atau cantik berarti mulia di sisi Allah, bukan berarti kalau naik mobil yang mewah berarti tambah keramat di sisi Allah. Tapi Allah itu menilai hati. Mungkin wajahnya lebih jelek, tapi dia adalah mulia di sisi Allah. Bilal hitam, Abu Lahab ganteng, tapi Bilal adalah yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya bagus, penuh dengan iman dan cinta kepada Allah dan
Rasulnya. Abu Lahab, Abu Jahal lebih ganteng daripada Bilal. Menjadi tokoh masyarakat, tokoh Quraisy saat itu. Tapi hatinya jelek karena kafir terhadap Allah dan Rasulnya, maka menjadi tidak mulia. Malah dalam sebagian riwayat dikatakan ada beberapa orang kalau nggak hadir nggak ada yang tanya, saking nggak kereken nih. Misalnya ada majelis nggak kelihatan, nggak ada yang tanya, kenapa ya, sakit apa enggak? Subhanallah, kalau orang kaya walaupun nggak pernah hadir majelis sering ditanya, apa udah nggak tahu kurungu, kenapa kok nggak pernah kelihatan? Tapi kadang-kadang kalau orang-orang melarat, apalagi orang-orang biasa, petani, tukang becak misalnya, tidak ada yang tanya. Kalau nggak kelihatan, nggak ada yang tanya di mana dia. Kalaupun dia hadir, itu pun bukan berarti diperhatikan. Waduh, hadir tidak hadir dan gunani. Kalau misalnya minta anak orang, nggak ada yang nerima. Apa wis? Ini dilihat wajah, tidak menarik. Dilihat pekerjaan al-melaratu. Misalnya, nggak menarik, tapi kadang-kadang orang ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mendapatkan rahmat, mendapatkan hujan, selamat daripada bala karena dia. Karena dia tergolong wali abdal. Karena itu kadang-kadang penampilan sih nggak mendukung, tapi hati bagus, mulia di sisi Allah. Penampilannya hebat, waduh, serbannya bagus, waridaknya bagus, kalau perlu jubahnya warna-warni, hebat, minyaknya belum sampai 2 kilo udah baunya sampai duluan. Orangnya udah berangkat ke Surabaya, ambune si kari di Pasuruan. Saking hebatnya, tapi kadang-kadang ternyata orang itu adalah tidak mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya enggak beres. Karena itu jangan ngeremehkan orang dengan penampilan. Nih kata Nabi, rubba ash'ath. Banyak loh orang rambutnya compang-camping, mungkin dianggap gila. Lau aksama 'ala Allah la abarrah. Tapi orang itu kalau mohon beneran kepada Allah, maka Allah akan mengiyakan permohonannya, memberikan berharapannya, permohonannya. Hati-hati. Kadang-kadang sing ndak diomesi ternyata wali dia. Iya enggak? Itu seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini penampilan ndak menarik. Orangnya hitam, bibiri kandel, tebal, kemudian asalnya kena penyakit belang, kemudian sembuh, tinggal sedikit ada di pundaknya. Uwais Al-Qarani ini dikenal wong edan, bukan dikenal romo, ustad, wong edan. Tapi Rasulullah SAW ngasih isyaratkan, inna nafasar rahman min qibal yaman. Ada orang yang ada pilihan Allah, ada keistimewaan yang Allah berikan dari arah Yaman. Kemudian Nabi wasiat sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, Ali cari orang dari Yaman namanya Uwais dari daerah Goron. Kalau ketemu sama dia, sampaikan salamku, kata Nabi. Minta doa ya, karena doanya mustajab. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali itu lebih afdol daripada Uwais Al-Qarani. Tapi sama Nabi minta doa ya, karena doanya mustajab. Kenapa kok disuruh minta doa? Nih loh, orang itu kalau minta doa ojo ndelok status.
Saya ustadz, masa minta doa sama murid? Loh, jangan. Saya kiai, masa minta doa sama orang awam? Jangan. Saya ini presiden, gubernur, bupati, masa minta doa sama tukang becak? Jangan. Jangan lihat status orang kalau minta doa. Karena semua orang itu berharap kebaikan dari Allah, rahmatnya Allah. Jauh dongo, ambil siapa saja. Yang pantas diminta itu doa. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah ingin menunjukkan bagaimana kedudukannya Uwais ini. Yang enggak direken sama orang, yang tidak diperhatikan, yang tidak dinilai sama orang, ternyata bernilai di sisi Allah. Sampai Sayyidina Umar orang yang terhormat seperti begitu, Sayyidina Ali orang yang hebat seperti begitu, diperintahkan minta doa. Doanya mustajab. Jadi Sayyidina Umar itu kalau ada rombongan haji itu setiap tahunnya dolei. Ya Allah. Dolei, pengumuman. Sayyidina Umar itu pengumuman. Siapa yang dari rombongan Yaman, supaya dia tadi itu menyisihkan diri daripada kelompok orang-orang haji. Udah menyisihkan diri. Kami dari rombongan Sayyidina Umar, rombongan Yaman. Iya, dari Yaman, yang dari Goron ya. Yang dari Goron siapa? Ayo angkat tangan. Satu saat ada yang ngajung, saya, zamannya pemerintahnya Sayyidina Umar. Kamu dari Goron? Iya. Kenal enggak kamu orang yang namanya Uwais? Yang tanya Sayyidina Umar, presiden waktu itu, Amirul Mukminin, sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ditanya tentunya pabrik itu mungkin ya. Wah, tuku ini maju. Waduh, tokoh masyarakat, tokoh imam. Pasti orang hebat. Uwais dari mikir, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Nggak ada. Uwais ya, yang pantas dipanggil Sayyidina Umar siapa ya? Nggak ada. Nggak ada kan Sayyidina Umar. Cari, coba. Uwais nggak ada, ono senting siji kita deh. Loh, di mana dia? Itu kebetulan dia saya bawa bagian dia tadi itu ngatur unta. Bagian ngatur unta, bagian ngerawat unta, ngerapikan unta. Di mana? Itu lagi saya bawa memang dia pekerjaannya begitu. Datangi sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Sampai ketemu sama Uwais, kasih salam. Assalamualaikum ya Uwais. Jadi Uwais ini Pak, kepalanya selalu menunduk, tidak pernah ngangkat gini. Kenapa? Karena tawadhu kepada Allah. Kalau malam itu banyak nangis, karena itu dianggap wong stres. Uwais ini tidurnya ada di emper-emper situ. Pakaiannya seadanya, makan seadanya. Kadang-kadang ngambil bekas-bekas roti makanan orang. Datangi sama Sayyidina Umar, Uwais, dari mana Anda tahu? Saya tahu dari Nabi kamu, wahai Uwais. Nabi kirim salam sama kamu, wahai Uwais. Nangis Uwais. Uwais ini hidup di zamannya Rasulullah, tapi belum pernah ketemu dengan Nabi gitu. Kata Uwais, saya itu sangat cinta sama Rasulullah. Cuma saya nggak ada kesempatan untuk bertemu karena saya punya ibu tua, nggak bisa tak tinggal, kata dia. Saya punya ibu tua, nggak bisa saya tinggal, selalu memerlukan saya.
Karena itu saya nggak punya kesempatan ketemu dengan Nabi, gitu dia. Tapi aku cinta sama Rasulullah, kata dia. Wes, Nabi tahu. Nabi tahu bahwa kamu cinta. Karena itu saya sebetulnya setiap tahun cari-cari kamu. Karena ditugasi sama Rasulullah untuk cari kamu. Dan kedua, saya dipeseni sama Ali ini untuk minta doa kepada kamu. Jangan, kata dia, saya minta doa, kamu Sayyidina Umar, kamu Sayyidina Ali. Enggak, ini pesannya Nabi ini. Pesannya Nabi. Akhirnya dipaksa-paksa berdoa. Wes. Setelah itu wes, udah pindah ya, pindah. Nanti kita akan buatkan rumah kamu di kota Madinah, wes. Kamu dekat dengan kami, tak cukupi segala keperluan kamu. Wahai Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Ali, saya paling tidak senang diketahui sama orang, dikenal sama orang. Karena itu, doakan setelah ini kita berpisah, ketemu nanti di akhirat. Ketemu nanti ada di akhirat. Jadi Uwais itu kalau sudah dikenal, ada satu orang, dua orang tahu, lari sudah, cari daerah yang tidak ada orang kenal. Paling senang di Waraidan. Jadi nggak terganggu sama orang itu Uwais. Akhirnya setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Ketemunya zaman Sayyidina Ali. Gugur dalam peperangan Siffin, Uwais dalam pihaknya Sayyidina Ali. Begitu Uwais. Lah kalau sekarang kan enggak ada ono sing ngangkat, sing ngeramat-ngeramatno fotone dicetak sendiri, dicatat sendiri, dibagi-bagi. Kalau Uwais enggak mau dikenal. Tapi Masya Allah, Nabi itu loh ngumumkan Uwais itu hebat. Sampai dikatakan Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani. Pemimpinnya para tabi'in nanti dari kiamat adalah Uwais Al-Qarani. Masih ireng kok ngono. Tapi mulia di sisi Allah karena punya hati baik, bagus. Karena itu bersenono hati ini. Kalau kepingin mulia di sisi Allah, ojo ngerawat raine dai. Ganteng setengah mati, dipoles sampai mengkilap raine. Wah hebat. Tapi hati budak, hatinya kotor. Kenapa? Penuh cinta dunia, penuh cinta penuh kesombongan, meremehkan orang lain, dendam, benci, riya, pingin dipuji, wah macem-macem dah. Kalau sudah demikian berarti dia menjadi orang yang tercelah, dibenci oleh Allah. Karena itu wes persenono apa maneng kita semuanya rai ndak duwe. Ya ndak ati ndak duwe, terus kelas opo? Karuan kalau seperti Bilal, seperti Uwais, walaupun nilai wajah tadi itu adalah minus misalnya, tapi hatinya plus, bagus. Lah kalau kita wajah ndak hati nelek, wis raine kayak gedek misalnya, hati nih kayak ledok, rusuh, kayak peceren. Tambah tidak ada nilainya. Karena itu ayo kita bersihkan hati ini sehingga kita tampil menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti wis tak ruwek-ruwek wis rambutku, wis tak basin-basin rambutku supaya saya ditolaki ada di pintu, nanti doa saya diistijabai. Yang enggak, bukan begitu maksudnya. Ini ngiling yang suka ngerawat awak dok tapi tidak ngelawat hatinya. Kamu itu
adalah tidak menjadi nilai baik di sisi Allah sehingga hati kamu ikut juga baik. Ngilingno, Masya Allah, untune putih atine ireng. Percuma. Digosok untune, luar biasa. Tapi hati ini tidak tahu digosok belas. Enggak pernah dibersihkan sama sekali. Percuma nantinya. Dua-duanya rawatlah badan dan juga bersihkan hati. Ada satu cerita seorang ulama gede diziarahi sama beberapa orang, terima lowong cinta tamu Pak, orang yang dekat kepada Allah itu. Ngurmat tamu itu bagian daripada iman. Maka na'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifa, dimuliakan tamunya. Karena sudah terlalu sore, pamit pulang. Kenapa? Di tengah jalan itu Pak, kalau sekarang khawatir nggak ada kendaraan kan gitu. Khawatir macet. Tapi kalau dulu itu bukan khawatir macet, khawatir ada binatang buas, khawatir ada perampok begitu. Minta pulang, izin pulang supaya enggak terlalu malam, khawatir ada binatang buas, khawatir ada perampok. Udah diizini ya wes, mudah-mudahan selamat berangkat pulang. Di tengah jalan beneran ada singa. Singa lagi ngeleset, lagi duduk ada di tengah jalan. Duh, mati aku. Rombongan ini berhenti. Oh no, singa. Nah singa ini tidak mungkin kalau dekat sama manusia katanya salaman. Singa, Anda bisa bayangkan, gede lagi. Mundur rombongan ini, balik, ditunda. Kembali. Sampai di pondoknya Kiai tadi itu. Ketemu sama Kiai, loh. Sampean kan yang semuanya minta izin pulang. Bener Yai. Kenapa enggak pulang, kan susah izini? Burung. Kenapa? Singa Yai. Singa di tengah jalan sak geden-geden. Udah nginep saya Yai ada di sini. Loh, kamu tuh takut sama singa? Kaget, heran nih. Loh, what di sana singa kon? Ibarat orang what di kecoa kon? Takut sama nyamuk kamu. Loh, kamu ini takut sama singa? Ya, siapa enggak takut sama singa, Yai? Ya takut sama singa. Mek tesen ae wedi. Oh, takut. Di mana singanya? Ada di sebelah sana. Ayo tunjukkan aku. Datang sama kiainya. Itu Yai. Oh iya singa ya. Sik tunggu sebentar. Ditekani sama Yai. Sampai ada di dekat sama singa, diselentik kupingnya. Tak. Dicewir. Kau tak kasih tahu kan, jangan ganggu tamu-tamuku. Kok kurang ajar kon, selentik maning tak. Itu singa tadi itu seperti anak kecil kalau diamuk itu. Sampai ketakutan. Kemudian singa tadi itu mundur, akhirnya lari. Udah aman kok, aman. Dah, tidak ada masalah. Wis paran kon muridku ngono lho. Cini aman, singa-singa insyaallah hormat. Heran, ya Allah. Singa iso model kok ngene iki opo? Hebat sakti keramat. Ngelihat orang-orang itu hebat. Si tokoh ini, si kiai ini, si alim ini tanya, kenapa heran ya kamu? Ya nemen heran nih. Ya heran kita semua Yai. Gimana Yai kok bisa begitu sampai makom Anda, derajat Anda sampai ke sana? Tertawa si Yai, senyum Yai. Antum asrahtumud dhahir fakhiftumul asad
wa nahnu aslahnal batin fakhafanil asad. Ya bedanya saya sama satu itu sama kamu itu hanya bedanya saya sama kamu itu hanya kalau kamu itu pinter paes dohir, pinter ngerawat dohir, kamu harus mandi, kamu harus ganti pakaian, kamu harus pakai minyak, kamu harus gosok gigi, kamu harus bersihkan mata, kamu harus pakai celak, kamu harus sisiran, kamu harus itu pinter. Tapi kamu nggak pernah merawat hati, kamu lupa merawat hati. Kalau saya setiap saatnya ngerawat hati, ngerapikan hati, walaupun mungkin pakaiannya kurang rapi, walaupun mungkin badannya kurang bersih, tapi hati setiap saatnya saya rawat. Karena kamu hanya dohir saja yang kamu perhatikan, akhirnya kamu takut sama macan. Tapi kami karena perhatian dan ngerawat yang batin, maka macannya takut kepada saya. Karena itu cobaan yang Taman Safari metu wawon. Kalau di daerah Singa metu oleh entek, yo tutup wali kon. Karena itu, kita harus paham bahwa yang mulia di sisi Allah bukan penampilan zahir, tapi kemuliaan di sisi Allah harus dengan kerapian dan kebersihan hati atau batin. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita. Mudah-mudahan zahir dan batin baik. Yang zahir baik, yang batin hatinya lebih baik insyaallah. Amin Allahumma amin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk sepupu saya yang kemarin meninggal dunia. Orangnya baik, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal kebaikannya. Allah lipat gandakan pahalanya, kuburannya jadikan kebunan surga, keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan insya Allah menjadi keluarga yang hatinya penuh dengan ridho pasrah kepada Allah, dan anak-anaknya jadikan anak yang soleh manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يميت ولا يعز عليك، تبارك لك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول. في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.